Karena di ujung kalimat niat itu ada pintu kembali kepada Allah, yakni lillahi ta'ala. Jangan sampai masuk ke pintu neraka. Apa pintu neraka itu? Pintu li nafsi. Jadi ada orang sholat di neraka. Ada orang ibadah di neraka. Siapa dia? Orang-orang yang kembali kepada hawa nafsunya daripada kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu dengan apa kita harus membersihkan diri kita? Cara membersihkan diri kita, ya kita wajib tahu sejarah diri kita. Dari apa kita diciptakan. Di mana ketika kita belum tercipta. Sebelum tercipta kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Disebutkan di dalam surat Al-Insan ayat pertama bahwa dulu kita ini hal yang tak dapat disebut-sebut. Coba bayangkan, hayati di dalam diri kita. Ingat usia kita berapa? Seumpama saya 50 tahun. 50 tahun yang lalu kan saya ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Siapa yang berapa-apa dan siapa yang bersiapa-siapa? Tuhanlah yang berapa-apa dan Tuhanlah yang memerankan siapa-siapa. Sebelum kita ada. Namun ketika kita sudah ada di dunia ini, malah kita merampas singgasananya Tuhan menjadi singgasananya diri kita selama ini. Maka dari itu tersesatlah jalan-jalan yang kita tempuh. Sholatnya sesat, ibadahnya sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat jalannya. Jadi dunia dan akhirat itu di mana? Anggapan mayoritas manusia, dunia ini yang kita singgahi sekarang. Akhirat itu nanti ketika kita sudah mati. Jadi kematian di sini ada dua versi. Ada versi kematian manusianya, yakni matinya badan-badannya. Dan satu versi lagi kematian versi Tuhannya. Yakni meskipun badannya masih ada, yang mati bukan badannya di sisi Allah, tapi yang mati mata hatinya. Yang mati jiwanya, yang tidak sadar bahwa dirinya hanyalah ciptaan. Itulah orang-orang yang mati di sisi Tuhannya. Meskipun badannya masih hidup, tapi hatinya dipenuhi dengan urusan-urusan dunia saja. Jadi ketika hati itu masih terbelenggu dengan dunia,
maka ia masih tinggal di dunia. Akan tetapi bila hatinya sudah kembali mati, maka nyatalah hidup Tuhannya. Itulah yang dinamakan akhirat. Jadi akhirat itu hatinya yang sudah tak wujud lagi diri manusianya. Akhirat itu adalah hatinya yang sudah tak hidup lagi diri manusianya. Jadi akhirat itu adalah ketika sudah tak berkuasa lagi manusianya di hatinya, yang ada hanyalah la ilaha illallah. Itulah akhirat. Jadi apakah akhirat nunggu matinya badan? Akan tetapi akhirat menunggu matinya badan bagi orang-orang yang keras hatinya. Yakni bertemu dengan Baiatul Akbar, dipaksa meninggalkan apa-apa yang dicintainya selama ini. Jadi makna akhirat itu hati yang sudah berla ilaha illallah. Itulah sambungnya dunia dan akhirat. Apapun yang dilakukan badannya sambung dengan hatinya. Maka itulah yang disebut amal kebajikan. Maka itulah yang disebut amal soleh. Kenapa? Karena bukan laku manusianya lagi. Kenapa? Karena manusianya tak berdaya untuk berlaku lagi. Itulah yang dinamakan af'alullah. Amal yang soleh, amal yang pasti diterima oleh Allah karena Allah sendiri yang berbuat. Bila kita yang merasa berbuat, ditolak apa diterima oleh Allah? Pasti ditolak. Kenapa? Karena tidak mungkin wayang bisa jalan sendiri. Karena tidak mungkin makhluk bisa bergerak sendiri. Itulah makna ditolak. Karena hamba, karena manusianya tidak sadar selama ini bahwa dirinya hanyalah wayang. Karena kebanyakan wayang telah membunuh dalangnya, seolah-olah wayang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi amal yang fana dan amal yang baqo. Amal yang fana itu amal yang rusak. Apa amal yang rusak itu? Amal yang dikuasai oleh manusianya di hatinya. Hartanya rusak, kerjaannya rusak, segala aktivitasnya rusak bila manusianya masih mentuhani seluruh amalnya di hatinya. Bagaimana caranya agar amal-amal kita di dunia ini sampai kepada akhirat? Caranya adalah pindah, hijrahlah hatimu dari alam fana menuju alam yang baqo. Hijrahlah dirimu kepada Tuhanmu lewat jalan apa? Lewat jalan pasrahkan hidup dan badanmu. Pasrahkan ilmu dan amalmu, yakni bila manusia tidak berani mati syahid, maka ia takkan pernah bisa menyaksikan Tuhannya. Jadi apakah manusia bisa menyaksikan Tuhan? Tak satu pun manusia bisa menyaksikan Tuhan
Bila manusianya masih merasa dirinya sebagai manusia yang merasa wujud di hatinya. Nabi Muhammad pun dilarang, Muhammad jangan kau menerangkan tentang roh. Karena roh itu urusanku. Ini hanyalah kiasan saja. Selagi Nabi Muhammad masih wujud diri Muhammadnya di hatinya, maka ia takkan pernah bisa mengisahkan atau membawa risalah Tuhannya. Bila Muhammadnya masih wujud menjadi Tuhan di hatinya. Sedangkan iman dan akidahnya Nabi Muhammad, Muhammad bukan kamu yang melempar itu. Muhammad bukan kamu yang memanah itu. Berarti posisi Nabi Muhammad ada di mana? Posisi Nabi Muhammad ada di dalam ketidakwujudan diri Muhammadnya. Ketidakhidupan diri Muhammadnya. Ketidakkuasaan diri Muhammadnya. Jadi Muhammadnya sudah kembali kepada hakikat diri sejati Muhammadnya yang tak ada. Itulah imannya para nabi dan para rasul serta imannya Nabi Muhammad. Bila kita berharap-harap menjadi umatnya Nabi Muhammad, tapi hati kita masih wujud diri manusia kita, apakah kita dikatakan umat Muhammad? Sekarang pun kita sudah tahu kita ini umatnya Nabi Muhammad apa bukan. Jangan diketahui besok, sekarang saja sudah tahu. Bila kita bisa membaca diri kita, siapa yang lebih wujud di dalam hati kita? Bila yang wujud masih manusianya, Allahnya goib, itu tandanya kita bukan umatnya Nabi Muhammad, tapi umatnya Fir'aun. Sudah diketahui bukan? Padahal mayoritas manusia sama-sama mengharap-harap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Meskipun mereka buta akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang diakui oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad yang imannya benar-benar seperti Nabi Muhammad. Apa imannya Nabi Muhammad bila diperluas? Wahai Halim, bukan kamu yang duduk itu. Bila kau tak hidup, apa kau bisa duduk? Wahai Halim, bukan kau yang bicara itu. Bila kau tak hidup, apa kau bisa bicara? Wahai Halim, bukan kau yang makan itu. Bila tak ada aku, siapa yang menyuapimu? Allah tak butuh makan, kitalah yang butuh makan. Kita dicukupi dan dihidupi Allah dengan makan. Yang menyuapi pun ya Allah. Jadi sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini, ya tetap Allah mencukupi. Allah menyuapi. Allah yang selalu memelihara manusianya. Tapi berhubung kita selama ini selalu dan selalu makan buah huldi, buah pengakuan diri bahwa hidup ini hidupku, bahwa badan ini badanku, selamanya kita berada di dalam buah huldi. Jadi sholatnya makan buah huldi.
ibadahnya makan buah khuldi. Jadi semuanya serba buah khuldi ketika kita tidak bertaubat dari itu. Bertobat dari apa? Bertobat dari menjadi Tuhan di hatimu. Karena itulah syirik, dan syirik itu dosa-dosa yang paling besar yang tak dapat diampuni oleh Allah. Meskipun 1 miliar istighfar kita baca, tapi di dalam hati kita, kita yang merasa membaca, ya semuanya buah khuldi, tak ada manfaatnya. Jadi dengan apa kita harus kembali? Ya pasrahkan kembali di dalam latih heningmu, latih sunyimu, latih malammu. Kembalikan lagi bahwa hidup ini milikmu ya Allah. Badan ini milikmu ya Allah. Aku iman kepada qada dan qadarmu. Engkau perankan apa saja aku manut. Engkau taruh di mana aku manut dengan apa yang sudah engkau kehendaki. Sudah tidak ada kontradiksi lagi. Tidak ada komen-komen lagi di hatinya. Tak ada keluh kesah lagi kecuali kepasrahan kepada Tuhannya. Marilah kita belajar pasrah di dalam lagu hening. 3 menit kita latih. Kita latih memberantas musuh-musuh yang ada di dalam hati kita. Mengheningkan cipta mulai. Silakan masuk ke dalam diri Anda, temui hidup yang katanya selama ini Anda aku sebagai hidup Anda. Bila itu hidup Anda, tentunya Anda tahu yang mana hidup Anda. Wajahnya bagaimana, rupanya bagaimana, bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana. Sudah tahukah, sudah ketemukah hidup Anda? Tidak ketemu bukan? Memang karena itu bukan hidup Anda. Maka bila Anda sudah rela ridho menyatakan bahwa hidup ini bukan hidup Anda, lepaskan. Jangan kau pegang lagi. Lepaskan hidup dan badan ini, sucikan lagi dari rasa kepemilikanmu. Bila hidup dan badan ini sudah kita persembahkan kepada Sang Pencipta, maka apapun yang kita kerjakan sudah bukan hak milik kita lagi. Meskipun kita dipersolatkan, kita juga tidak punya hak milik. Meskipun kita ibadah, kita tidak punya hak milik. Meskipun kita bersedekah, kita tidak punya hak milik lagi. Karena sudah bukan kita lagi yang melakukannya. Itulah cara melepaskannya. Silakan masuk ke dalam dirimu. Mengheningkan cipta selesai. Jadi mengheningkan cipta ini khusus buat saudara-saudara kita yang belum berbaiat. Yang sudah berbaiat sudah tidak perang-perangan lagi. Karena sudah tahu tempatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga
tausiah yang sebentar ini bisa menggugah hati kita semua, terutama diri saya sendiri, supaya kita selalu rela dan ridho bahwa hidup dan badan ini bukan lagi hak kuasa diri manusia kita. Itulah alam kebebasan, itulah jiwa yang tenang. Karena sudah tidak ada ikatan-ikatan lagi di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita lantunkan sholawat dhalimin taf'ul bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kangen Pak Yatim. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ada yang bertanya-tanya ini?